Halo pemirsa, hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja ke berita pertama pemirsa, gelombang migrasi balik dari kota ke desa terjadi di India. Setelah pandemi COVID dengan banyak warga memulai usaha pertanian alternatif di pedesaan. Usaha pertanian seperti ini membawa harapan untuk menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali ekonomi pedesaan. Papu Kumar baru pertama kali melakukan panen kunyit. Ia berharap ini bisa mengubah lahan pertanian yang ditinggalkannya bertahun-tahun di desa Hardial di India Utara menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. हमें इसमें काफ़ी बेनिफिट लगा है, इसलिए बेनिफिट लगा कि मक्की लगाओ तो उसमें बीमारी होती है, बीमारी होने की वजह से कभी मक्की चलती है कभी नहीं चलती है, ओबारा पशु जो है नुकसान कर देते हैं आके खेतों में, या तो फिर जंगली जानवर होते हैं नील गाय वगैरह और बारहसिंगे दूसरे हिरण वगैरह वो भी आके नुकसान करते हैं. Kumar dulu putus asa karena sulitnya bertani dan penghasilannya kecil. Jadi ia termasuk di antara ribuan orang yang dulu mencari pekerjaan ke kota, sehingga lahan pertaniannya yang luas menjadi terbengkalai. Tapi Kumar kembali ke desa ketika pandemi COVID memukul penghidupan di kota. Kumar terinspirasi menanam kunyit oleh seorang purnawirawan militer yang setelah kembali ke desa mengubah lahan pertaniannya dengan menanam kunyit yang banyak dipakai di dalam masakan India. Tanaman kunyit hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja dan air dan tidak diserang oleh hewan seperti monyet dan sapi liar. मैंने हल्दी के बारे में सोचा कि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको कुछ भी नहीं कर सकता कोई, ना इसको कोई बीमारी एंटीबायोटिक है खुद ही, तो मैंने सोचा मैं इनको आई विल आउटबीट देम क्वालिटी में. Rana yang kini dijuluki manusia kunyit menanam varietas dengan persentase tinggi senyawa kurkumin yang memberikan warna kuning dan manfaat kesehatan pada rempah-rempah ini. Ia menanamnya secara organik dan hal ini melindungi tanah dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Kunyit kini ditanam oleh sejumlah petani. Tapi ada pilihan lain selain pertanian tradisional seperti budidaya ikan forel yang juga meningkat sejak pandemi COVID dan memicu gelombang migrasi kembali ke desa. Ikan forel berkembang pesat di aliran air dingin yang melintasi wilayah perbukitan. This is a good opportunity or good venture for unemployed youth. They have come back to their home and they are searching for such opportunities. Mantan kontraktor bangunan ini membangun sebuah usaha yang sukses dengan menjual ikan forel dan mendirikan tempat penetasan untuk memproduksi benih ikan. Bisnis ini meningkatkan pendapatannya. 2 साल हो गए सीड का, एक साल में मेरा 5-5 लाख का सीड बिक जाता है जी यहाँ से. और जो फिश है वो भी डेली 5-6 हज़ार की बिकती है जी यहाँ से. Ramesh Jaswal memulai usaha budidaya ikan beberapa tahun lalu dan mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti perubahan iklim. थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, तो ऐसी दिखते हैं. जब तक साथ दे रहा है कुदरत तब तक तो चलना ही पड़ेगा. Harapannya adalah bahwa usaha-usaha pertanian semacam ini akan meningkatkan ekonomi pedesaan dan menciptakan mata pencaharian pada saat India bergulat dengan pengangguran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Para petani yang digusur dari kebun komunitas Los Angeles pada tahun 2006 kini mewariskan pengetahuan pertanian mereka kepada petani di Central Valley. Di kebun ini mereka mengajarkan praktik tradisional untuk menghasilkan pangan segar dan terjangkau. Kota Los Angeles pernah memiliki kebun komunitas perkotaan terbesar di Amerika Serikat, di mana 300-an keluarga menanam makanan secara mandiri antara 1994 dan 2006. Namun South Central Farm digusur ketika lahan tersebut dijual oleh pemerintah kota dan petaninya diusir menuai amarah dari masyarakat setempat. Bekas lahan itu kini menjadi kawasan industri dan hanya ditandai dengan plakat ini. Carmen Gaspar pernah memiliki sebidang tanah di sana. The majority of people were retired and elderly. Also a lot of kids who could run freely in the garden and play. Also teenagers who were participating in farming instead of being on the street, risking getting involved with drugs.
That place had so much potential. Kini, Carmen berkendara lebih dari 170 km setiap akhir pekan ke lahan dekat Bakersfield, California, tempat lembaga nirlaba South Central Farmers Health and Education Fund dibentuk oleh para petani yang digusur. Mereka menerima dana dari pemilik lahan setempat untuk membeli lahan seluas 32 hektar dan mengumpulkan dana untuk listrik dan air. Kakak beradik Angel dan Jesse Rodriguez menghabiskan hari Jumat dan Sabtu liburan musim panas mereka untuk belajar bertani di sini. Jesse yang berusia 13 tahun berharap dapat mengelola lahannya sendiri suatu hari nanti. I want to harvest like the stuff that I like eating, like watermelons and stuff. Yeah, watermelons is really my favorite. Bekerja sama dengan organisasi bantuan setempat, Farm to Power, koperasi ini menyediakan hasil bumi untuk dapur gratis setiap bulannya. Elliot Snow adalah salah satu sukarelawan. We make sure to buy all the produce from them. Like I said, they are very generous and they give us like probably 5 to 10 extra boxes each time we do a pantry because I think they like the work that we do and they want to like contribute as well. Ketika dibentuk 3 dekade lalu, kebun komunitas South Central Farm memberikan kesempatan bagi komunitas kurang beruntung untuk membeli produk segar dan menanam makanan mereka sendiri. Meski kebun itu telah digusur, semangat pemberdayaan dan kemandirian pangan kini berlanjut di San Joaquin Valley. Pertanian urban di Amerika Serikat naik 30% dalam 3 dekade terakhir. Pertanian urban mampu memangkas biaya distribusi makanan dan meningkatkan akses pangan segar bagi masyarakat perkotaan. Seperti kebun yang dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat di belakang saya ini, yang menjadi alternatif pangan di pusat kota Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Palang Merah Amerika Serikat mengumumkan darurat persediaan darah nasional yang mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Jumlah penyumbang darah di Amerika turun 40% akibat berbagai alasan termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya pasien infeksi musiman hingga buruknya cuaca. Sudah bertahun-tahun Lindy menyumbangkan darah. I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages. And then there have been like cases of cancer in my family before. So with donating platelets, it helps cancer patients. So it's something that I can do to help people even if I don't know them. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar 2 jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam 2 dekade terakhir. Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million. And so this is something, and a lot of this has to do with, certainly after the pandemic, when we had schools were closed or businesses were not operating. Menurut Palang Merah Amerika, curah salju dan hujan yang tinggi ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Right now, the most urgent need is for platelets as well as type O blood, positive or negative. But really, any type blood is needed right now so that we can increase the overall blood supply. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas dengan berat tubuh di atas 50 kg bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean yang rajin menyumbang darah tiap 2 bulan. I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health, and I feel like it's a simple way to give back to those that are less fortunate. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang melihat donor darah sebagai cara mencari uang dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti tidak ada kompensasi sama sekali. If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time. And it's an e-gift card that you get to choose what you want. And then we get entered into a raffle for an all-expenses paid trip to the Super Bowl. And we've gotten shirts, socks, just random little gifts.
Di Amerika setiap 2 detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosit. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 ml darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA. Palang Merah Amerika Serikat mengumumkan darurat persediaan darah nasional yang mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Jumlah penyumbang darah di Amerika turun 40% akibat berbagai alasan termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya pasien infeksi musiman hingga buruknya cuaca. Bagi pemilik mobil listrik yang tinggal di apartemen atau banyak melakukan perjalanan jarak jauh, mencari tempat untuk mencas mobil perlu upaya ekstra. There's a little bit of burning on this side right by the prong. If we lived in a place where we could plug in the garage, we would plug this right into the wall, but because we don't, this is where we plug into the extension cord. Pemerintahan Joe Biden menargetkan penjualan separuh mobil baru pada 2030 nanti adalah mobil listrik. Look, folks, the Great American Road Trip is going to be fully electrified. Whether you're driving coast to coast along I-10 or on I-75 here in Michigan, charging stations will be up and easy to find as gas stations are now. Menurut pantauan American Petroleum Institute, ada lebih dari 145.000 pompa bensin di seluruh Amerika Serikat. Gedung Putih menganggarkan $5 miliar untuk pemerintah negara bagian yang ingin mengembangkan jaringan charger mobil listrik. Texas adalah yang paling banyak mendapatkan dana ini, yang diharap bisa meningkatkan minat untuk membeli mobil listrik di negara bagian yang meliputi wilayah luas dihubungkan ruas jalan panjang tersebut. You're going to see what we call DC fast chargers, where you can refuel in minutes as opposed to hours, strategically placed throughout the state of Texas. And so once that gets kind of input, it's going to be much easier to travel along those major corridors. Untuk kendaraan listrik dikenal ada 3 jenis charger. Level 1 adalah listrik rumahan yang lambat mencas ulang baterai mobil. Biasanya bisa semalam suntuk. Level 2 sedikit lebih kuat, cas sejam bisa untuk perjalanan hingga 120 km. Sementara level 3 setiap jamnya menghasilkan cukup energi untuk perjalanan 270-an hingga 480-an kilometer. Di Washington DC, sekitar 94% dari tempat pengecasan mobil listrik yang terbuka untuk umum adalah charger level 2. Hanya sekitar 5% yang charger level 3. Untuk Amerika Serikat secara keseluruhan, banyak pusat cas mobil listrik ini berada di negara bagian padat penduduk, termasuk California, New York, dan juga Massachusetts. Tesla adalah pemain utama dalam pengoperasian pusat cas mobil listrik dan kini membolehkan mobil buatan produsen lain untuk mengisi ulang baterai dengan sebuah adaptor. If you're driving a non-Tesla, you'll now have the potential to access more than double the number of chargers you can today. It's one of the reasons a lot of these automakers basically agreed to work with their competitor, Tesla. Ford menjadi produsen otomotif besar pertama yang membangun adaptor khusus untuk cas mobil di stasiun Tesla pada Mei, disusul produsen lain termasuk General Motors, Mercedes, Volvo, dan Polestar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kota New York segera akan memperbolehkan pelanggan restoran untuk makan di tempat duduk luar ruangan pinggir jalan. Sebelumnya aturan ini hanya berlaku di beberapa area yang berizin. Ada yang setuju namun juga ada yang menolak karena takut New York semakin kotor. Gubuk-gubuk makanan di pinggir jalan kota New York ini menjamur kala darurat pandemi. Sekarang kota New York keluarkan hukum yang memperbolehkan makan di luar ruangan secara permanen kecuali di musim dingin. Orang-orang menyebut ini akan membuat kota New York terlihat seperti suasana Eropa. We're okay with the ruling and I'm happy that New York is moving in a direction a bit more European where we have people sitting outside and it makes the street a little bit more lively than they are normally. Gubuk-gubuk ini kebanyakan dibuat tidak permanen sebagai respons bisnis restoran saat pandemi yang membatasi jumlah pengunjung di dalam ruangan untuk jaga jarak mencegah penularan COVID-19. A lot of the ugly sheds will come down, not being rebuilt the same way next year. So I think the turnover every year will actually bring something good to the city.
Pengusaha restoran menyambut baik aturan ini. The permanent program that was recently passed by the City Council is much more inclusive. Thousands of restaurants that were never even eligible to have a sidewalk cafe before the pandemic will now be able to have one. Tapi tidak semua senang dengan aturan baru ini. Banyak yang mengkhawatirkan hal ini akan semakin memperburuk sanitasi dan kebersihan yang masih menjadi PR besar untuk pemerintah kota New York. Bahkan penampakan hama tikus yang semakin jamak belakangan ini salah satunya disebut-sebut karena area makan yang berada di luar ruangan seperti di belakang saya ini. Sebagian pihak juga mengkhawatirkan kebijakan ini hanya semakin memperkecil ruang jalan di kota New York yang sudah sangat padat. For residents, it's less curb space, less sidewalk space, less roadbed space, less space to get up and down the block, less quiet, less emergency access. It's more for one industry, less for everybody else. Kebijakan ini akan mengizinkan restoran untuk menyediakan tempat makan luar ruangan selama 8 bulan dan tutup saat musim dingin periode Desember hingga Maret. You can't put these things down, cover the roadbed for 8 months and not expect there to be an impact. There's going to be an impact. It's going to be dirty, it's going to stink, and it's going to be a problem. Kebijakan ini diwacanakan berlaku penuh pada November 2024. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, persaingan terus memanas antara pelaku industri layanan berbasis ponsel. Bahkan di tengah beragam perubahan pola belanja konsumen, selepas pencabutan darurat pandemi COVID-19. Guna menjaga daya saing, sebagian pemimpin bahkan tak segan-segan ikut melakukan tugas pekerja lepas mereka. Sehari-harinya, Andy Feng adalah Direktur Teknologi Layanan Pengantaran Makanan DoorDash. Tapi sekali sebulan, ia terjun langsung di jalanan San Francisco, negara bagian California, menjadi supir untuk mengantar pesanan pelanggan. Ini telah dilakukan Andy Feng bersama sesama pendiri DoorDash sejak pendirian layanan ini pada 2013. When we were students at Stanford, we actually did all the deliveries ourselves. One of the reasons is because we had to, because there's nobody else to do them. But what we quickly found out was that by doing these deliveries ourselves, we learned a ton of insights into what it took to actually get these deliveries fulfilled as a Dasher. Lewat program WeDash, ribuan eksekutif DoorDash di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia kini diwajibkan melakukan pengantaran sedikitnya 4 kali setahun. We also saw that when we're picking up these orders at merchants, that there's operational complexities that we had to solve for, and even dropping things off at the customer address, at office complexes or apartment buildings. There's logistical challenges that we observed directly by doing these, and we felt like we just learned so much by doing it ourselves, and that's why we constantly encourage people to do it. Perusahaan lain, termasuk taksi online Uber dan Lyft, juga memiliki program untuk mewajibkan eksekutif turun ke lapangan guna melihat langsung kompleksitas yang dialami pekerja kontraktor lepas. Masifnya perkembangan gig economy atau ekonomi kontraktor lepas berbasis teknologi dan online di California yang merupakan lokasi cikal bakal kebanyakan pusat teknologi berujung pada referendum hukum di negara bagian ini. Tahun 2020 lalu, 59% warga California memilih untuk meloloskan Proposition 22 yang menangguhkan status gig workers sebagai kontraktor, bukan pegawai perusahaan. Pesatnya perkembangan ekonomi kontraktor lepas telah terjadi sebelum meningkatnya permintaan layanan pengantaran dan taksi online selama pandemi. Pre-COVID, the market had really shown so much momentum and growth, and it was a market where there was a lot of excitement to participate in the market as a delivery person, as a driver, even as a restaurant, even though it is costly, I think, in a lot of cases, to deliver through a third party. I think post-pandemic, we've seen such a change in consumer behavior. We've seen much greater competitiveness among these firms. Seperti perkiraan analis, kebiasaan konsumen membeli lewat layanan pesan online akhirnya tak meluntur dengan berakhirnya darurat pandemi. Dan laporan keuangan terakhir DoorDash pun menunjukkan masih tingginya permintaan setelah lama terbiasa pesan lewat ponsel selama pandemi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu, militer Filipina melanjutkan pelayaran di wilayah yang disengketakan dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan setelah insiden penembakan meriam air.
Akankah sikap agresif Tiongkok dalam mendukung teritorialnya bisa dilunakan dengan kode etik Laut Cina Selatan? Berikut beritanya untuk Anda. Hubungan Tiongkok dengan Filipina kembali tegang setelah insiden penembakan meriam air terhadap kapal Filipina yang tengah mengirim logistik dan tentara di Second Thomas Shoal, Kepulauan Spratly di Pulau Karang yang diklaim Tiongkok maupun Filipina. Definitely we will try to deploy more ships and fishing vessels. Kakausapin natin yung ating mga reservists so that ma-establish natin yung presence natin. Penembakan meriam air dan intimidasi Tiongkok ini disebut analis sebagai gray zone tactics, taktik zona abu-abu, yaitu konfrontasi menggunakan cara-cara non-militer dan tak sampai mematikan untuk mencapai tujuan setara. If the Filipinos are willing to stand up, as they have been, then gray zone pressure is not enough. That creates a real danger, right? Because that means that as long as the Filipinos continue to stand up for their rights, if China doesn't stop this, eventually there will be a collision or some other kind of loss of life. And then we could have this spiral into a military conflict that I don't even think China's looking for. It's just... Tak hanya Filipina, negara lain dalam ASEAN juga memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, yaitu Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Sementara Indonesia berbenturan dengan Tiongkok di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok lewat 9 garis putus-putus. Potensi benturan seperti di Second Thomas Shoal termasuk yang membuat Indonesia terus menyerukan pembahasan kode etik Laut Cina Selatan, juga saat pertemuan Menteri Luar Negeri di Jakarta Juli lalu. Dengan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam lawatannya ke Asia Tenggara pun telah menyatakan kesediaan negaranya terus membahas finalisasi kode etik Laut Cina Selatan. Tapi sebagian analis menyaksikan keseriusan Tiongkok. Good code of conduct that governed behavior would, if China followed it, it would have to cut back dramatically on its very aggressive actions in the South China Sea, and I don't think it wants to do that. So no, I'm not optimistic. Analis pun melihat Tiongkok juga memanfaatkan sengketanya dengan negara-negara kawasan untuk kepentingan geopolitik lebih besar. China using this as a way to say, look, we are victimized because all this while, all has been okay, because US has been instigating the Philippines, we have to respond, but we are always ready for dialogue. So, it is the narrative that China is also trying to maintain that it is on the moral high ground. Pemerintah Amerika Serikat sendiri mendukung posisi ASEAN untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan meminta Tiongkok untuk menaati putusan Mahkamah Arbitrase pada 2016 yang menolak klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.